Pada episode sebelumnya, pada saat yang sama, beberapa orang keluar dari palka kapal lagi. Ada beberapa pria dan wanita muda yang sangat menarik perhatian, seolah-olah mereka adalah anak-anak surga. Penampilan mereka luar biasa. Para pria itu gagah berani dan tinggi, wanitanya sangat cantik, semuanya saat ini menatap ke arah Si Hao. Semua individu ini sangat kuat, penampilan mereka dalam dan misterius. Kabut abadi tersebar di sekujur tubuh mereka, tidak dalam bentuk helaian, tidak juga garis-garis, menyebar di udara begitu saja, membuat mereka tampak misterius dan luar biasa. Di pihak institusi Dewa Surgawi, semua orang terkejut. Adegan macam apa ini? Itu sangat mirip dengan rekaman tertentu dalam teks sejarah, efek dari pengembangan teknik misterius yang tak tertandingi. Akademi Abadi memang hebat, menguasai teks rahasia Dao Abadi. Semua murid inti ini memperoleh warisan sejati, energi abadi telah lama menyatu dengan Dao, semua anak surga. Seorang tetua dari lembaga Dewa Surgawi berkata sambil mendesah. Hal ini membuat pikiran para murid akademi bergetar hebat, karena penilaian seperti ini terlalu tinggi. Bahkan Lutuo, Wangxi, dan yang lainnya jarang dipuji seperti ini. Hanya beberapa prestasi saat muda, mereka masih sangat kurang. Namun, tampaknya ada beberapa bibit yang bagus dari lembaga Dewa Surgawi. Jika mereka dirawat dengan hati-hati, mereka akan segera keluar dari kepompong dan menjadi kupu-kupu. Kata seorang monster tua. Wajah tetua keempat berkedut sedikit, merasa sangat enggan di dalam hatinya. Dia memahami maksud pihak lain. Pada akhirnya, mereka tetap akan datang ke lembaga Dewa Surgawi dan memilih murid. Jadi orang-orang luar biasa mereka kemungkinan besar akan menjadi murid Akademi Abadi. Si Hao, apakah kamu masih tidak akan mengembalikan baju zirah biru itu ke Akademi Abadi? Kata tetua kedua. Baju zirah ini adalah artefak kuno. Ketika kekuatan ilahi mendukungnya, baju zirah itu akan menjadi terang dan berkilau, tetapi ketika tidak ada apa-apa, baju zirah itu sederhana dan polos, cahaya birunya redup seperti bumi biasa. Si Hao membawa baju zirah itu, merasa sangat enggan. Ia tahu bahwa benda ini memiliki latar belakang yang luar biasa dari sekali pandang, jelas bukan baju zirah biasa. Ia tidak ingin mengembalikannya. Kami harus memintamu untuk mengembalikannya. Orang-orang yang dekat dengan Wu Tai di kapal kuno itu berbicara lagi, suara mereka sangat keras. Itu karena monster tua Akademi Abadi muncul, jadi keberanian mereka membuncah lagi. Si Hao melotot, dua garis pelangi emas beterbangan, langsung membuat orang-orang itu menggigil. Ketika mereka melihat kepala-kepala di dekat kaki Si Hao, pikiran mereka terguncang. Kalian semua mempermalukanku terlebih dahulu, dan setelah dikalahkan, kalian membalas dengan omelan yang mengigau. Sekarang, kalian memintaku untuk mengembalikan baju besi ini? Apakah kalian pikir aku mudah diganggu? Atau mungkinkah kalian percaya bahwa aku lemah? Si Hao bertanya dengan kejam. Orang-orang itu terkejut. Mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak melangkah mundur, wajah mereka menjadi pucat, terintimidasi oleh auranya, merasakan ketakutan di dalam hati. Banyak orang di pihak lembaga Dewa Surgawi menunjukkan ekspresi aneh, bahkan para tetua pun terdiam. Anak muda ini sudah memiliki kepala di dekat kakinya, membuat orang-orang itu begitu takut hingga menggigil, namun dia masih merasa diperlakukan tidak adil. Dia jelas tidak ingin mengembalikan baju besi itu. Saudara Dao, izinkan saya mengingatkan Anda, itu adalah barang milik Raja Langit Kecil. Di Akademi Abadi saya, tidak ada yang tidak tahu tentang reputasi Raja Langit Kecil. Pada saat ini, seorang wanita tersenyum tipis, berbicara dengan sangat tenang, persis seperti salah satu anak muda yang keluar kemudian. Ada aura Dao Abadi di sudut matanya, cantik seperti seseorang yang keluar dari lukisan. Anak-anak surga. Si Hao berkata pelan pada dirinya sendiri. Dia menatap orang-orang itu, dengan hati-hati menilai mereka. Orang-orang itu semuanya misterius, energi abadi berhamburan keluar, menyatu dengan mereka, semuanya seperti makhluk abadi yang menyendiri. Bukan berarti aku merebutnya dari tangan Raja Langit Kecil, ini adalah rampasan perangku dari musuh yang menyinggung perasaanku. Mengenai bagaimana menangani masalah ini, terserah padaku untuk memutuskannya. Kata Si Hao. Raja Langit Kecil jelas bukan orang biasa, tahu?
Senyum wanita itu manis, tidak banyak bicara, juga tidak menunjukkan niat untuk mengambil tindakan. Adapun yang lain dari Akademi Abadi, mereka semua memperlihatkan ekspresi terkejut, seolah-olah mereka tengah menantikan sesuatu, namun juga seperti mereka tengah menikmati kemalangannya saat mereka melihat ke arah Si Hao. Orang macam apa Raja Langit Kecil itu? Apakah dia datang? Si Hao menundukkan kepalanya untuk melihat tubuh Wu Tai yang hancur. Di alam Dewa Surgawi, meskipun hanya ada kepala yang tersisa, tetap saja tidak akan ada bahaya bagi kehidupan seseorang. Seseorang masih bisa pulih setelah perlahan-lahan menyesuaikan kondisinya. Kultivasinya mendalam, diberkati oleh surga, telah lama memperoleh benih abadi yang misterius, telah menjadi individu tingkat Master Sekte 2 tahun lalu. Wu Tai memainkan perannya, tidak lagi bersikap tangguh, menjawab dengan patuh. Akan tetapi, Raja Langit Kecil tidak datang, karena pada levelnya, dia sudah tidak perlu lagi mencari benih Dao di sini, dan sudah lama berhasil mengambil langkah itu. Si Hao mengerutkan kening. Kata-kata itu sudah terucap, tidak bisa diubah. Terlebih lagi, dia telah diprovokasi oleh pihak lain berulang kali, jadi jika dia benar-benar mengembalikan baju besi itu saat pihak lain memintanya, maka dia benar-benar akan terlihat terlalu lemah dan mudah diganggu. Haha, karena pemuda ini benar-benar ingin meneliti baju zirah biru ini, maka kami akan menyerahkannya kepadamu terlebih dahulu. Benda ini adalah harta peninggalan kuno abadi, sungguh tidak biasa. Seorang monster tua tersenyum dan berbicara. Tetua kedua lembaga Dewa Surgawi mengerutkan kening, tetapi segera setelah itu, dia kembali tenang. Karena sudah seperti ini, maka bertahanlah, Si Hao. Dimengerti? Si Hao dengan senang hati menyetujui. Karena sudah seperti ini, maka kita akan mencari kesempatan abadi sendiri dan berpisah di sini. Kata seorang monster tua dari Akademi Abadi. Kapal kuno itu membawa energi abadi, mengeluarkan suara-suara teredam. Kapal itu perlahan naik ke udara, lalu menghilang ke kejauhan. Hanya noda darah yang tersisa di tanah. Wu Tai dan yang lainnya dilepaskan. Meskipun hanya kepala yang tersisa, tubuh Dewa Surgawi mereka akan segera beregenerasi. Daerah gunung berapi ini masih belum bisa tenang. Para murid lembaga Dewa Surgawi bergerak bersama-sama, mencari di sekitar sini, gunung berapi yang sangat besar di pusatnya bahkan menjadi target penjelajahan mereka. Ada kekuatan penyegel, tetapi tidak ada benih 5 elemen yang sempurna. Seorang tetua berkata dengan menyesal. Kenyataannya, itu masih bisa diduga, karena monster-monster tua itu berhenti di sini sebentar, lama-lama diam-diam mencari tempat ini dengan kehendak ilahi mereka, pergi justru karena tidak ada kesempatan tersisa. Namun, murid-murid akademi menemukan 2 benih dao api dari dalam gunung berapi, nilainya mencengangkan, jadi perjalanan itu tidak sia-sia. Waktu berlalu dengan cepat, setengah bulan berlalu dalam sekejap mata. Ada banyak tokoh muda yang bergerak di benua 5 elemen, semuanya mencari benih 5 elemen. Kapal perak milik lembaga Dewa Surgawi terus melaju, mencari tanah kuno misterius itu berdasarkan rekaman monumen surgawi kuno, berdasarkan petunjuk samar-samar. Sayangnya, setelah area itu digeledah, tetap saja tidak ditemukan petunjuk apapun. Apakah ada kesalahan dalam rekamannya? Lagi pula, itu hanya spekulasi orang-orang zaman dahulu, bukan peta harta karun yang sebenarnya. Kalau mereka yakin di mana lokasinya, mereka tidak akan meninggalkan petunjuk-petunjuk ini. Para tetua mendiskusikan rencana tindakan mereka selanjutnya, bagaimana mereka harus melanjutkan pencarian. Benua 5 elemen terlalu luas, tak berujung. Jika mereka mencarinya satu persatu, siapa tahu berapa banyak waktu yang akan terbuang. Lagi pula, tempat ini seluas langit berbintang. Di kejauhan, cahaya keemasan bersinar. Sebuah pohon raksasa bergerak, pohon kuno keemasan bersinar. Ada banyak bintang di atasnya, semuanya juga bergerak. Pohon setengah dunia menyerap sejumlah besar esensi spiritual 5 elemen, kemungkinan akan hilang dalam beberapa hari. Bagaimana menurut kalian semua? Mungkinkah tempat di mana ia berakar adalah tanah yang disegel itu? Pertanyaan ini muncul dalam diskusi para tetua. Kapal perang perak itu berangkat lagi, mendarat tidak terlalu jauh dari pohon kuno berwarna emas, sambil melihat-lihat di dekatnya. Sayangnya, masih belum ada hasil, masih belum menemukan benih yang luar biasa itu. 5 sihir penyegel benih surgawi. Tetua kedua berjalan maju mundur, memikirkannya berulang kali. Kemudian, dia menunjuk ke pohon setengah dunia, berkata,
tempat itu turun jelas merupakan tempat yang penting. Mari kita mulai dari sana. Mungkinkah itu pembalikan 5 elemen? Akhirnya, ketika seorang tetua memikirkan diagram formasi peringkat, dia terkejut, mengusulkan jenis dugaan ini. Pembalikan 5 elemen, menentang tatanan fondasi 5 elemen, membalikan dunia. Wajah tetua kedua menunjukkan keterkejutan. Dia juga mengingat legenda ini. Itu bukan legenda yang bagus, dikabarkan sebagai hal yang sangat menakutkan. Orang yang mencari diagram formasi ini sudah meninggal. Dikabarkan telah menyegel objek yang tangguh. Banyak formasi telah ada sejak zaman kuno, ada formasi pembunuh berperingkat, formasi ganas berperingkat. Dikabarkan bahwa formasi pembalikan 5 elemen ini berada di peringkat 3 teratas dari formasi ganas. Seorang tetua berbicara dengan ekspresi serius. Dengan pohon setengah dunia di tengahnya, kita akan melakukan derivasi terlebih dahulu. Tetua kedua membuat keputusan ini. Di atas kapal perang perak itu, tidak ada seorang pun murid yang berani mengganggu mereka, karena mereka semua tahu bahwa para tetua sedang melelahkan diri secara mental dan fisik untuk mempelajari tempat ini. Xiao juga sangat terkejut. Para tetua duduk di panggung tinggi, semua penampilan mereka berwibawa. Tak lama kemudian, dahi mereka dipenuhi keringat, ukiran terus-menerus dibuat di panggung tinggi, menuliskan metode pembentukan. Makna sebenarnya dari pembalikan 5 elemen harus sesuai dengan formasi 5 elemen yang tepat, garis pemisah di dalamnya. Mereka terus mencari, akhirnya berhasil menemukan beberapa petunjuk. Tetua kedua dengan cepat mengukir diagram, menggambar segel di panggung tinggi. Ini, beberapa murid mengerumuni, semuanya terkejut. Di lokasi tempat pohon setengah dunia berada, terukir sebuah simbol. Lalu, ada garis pemisah tak jauh dari sana, lalu muncul pula sebuah simbol di ujung lainnya. Segera setelah itu, energi yin dan yang berputar, bergerak perlahan, secara bertahap membentuk lingkaran, melingkari kedua simbol dan garis pemisah. Diagram yin-yang. Semua orang berteriak kaget. Bukankah itu terkait dengan 5 elemen? Sebenarnya ada jenis gambar dao hebat yang terlibat. Tetua kedua berkata, pohon setengah dunia berakar pada posisi mata yin-yang, jadi lokasi benih surgawi penyegel 5 sihir harus berada pada posisi mata yin yang simetris lainnya. Mereka benar-benar berhasil mendapatkan lokasinya, membuat semua orang sangat terkejut. Di panggung yang tinggi, energi yin dan yang berputar-putar, diagram dao besar muncul, misterius dan kuat. Mata yin yang di dalamnya secara tak terduga menjadi lokasi pembalikan 5 elemen. Semua orang menoleh untuk melihat pohon dunia, lalu ke benua yang tak terbatas. Apa yang ada di panggung tinggi itu hanyalah diagram formasi yang disimpulkan, sedangkan medan benua yang sebenarnya adalah yang benar-benar mengerikan. Ada formasi besar yang telah ada selama-lamanya, susunan yang benar-benar mengejutkan. Apakah kamu yakin bahwa mata yin yang satunya memiliki benih surgawi yang tersegel di dalamnya? Seorang tetua membawa keraguan di dalam hatinya, sekaligus kegelisahan yang lebih besar. Itu karena menurut rumor, tempat pembalikan 5 elemen sangat mengerikan, bukan tempat yang bisa mereka datangi. Mereka yang menuju ke sana semuanya mati, tidak ada yang selamat yang pernah kembali hidup-hidup. Pohon emas kuno itu bergoyang maju mundur. Cahaya bintang berkelap-kelip di udara, bintang-bintang yang tak terhitung jumlahnya juga bergerak bersama dedaunan emas. Kapal perang perak itu berlayar, menghilang dari tempat ini, mengikuti jalur yang disimpulkan menuju lokasi jauh yang sesuai, tanah suci lainnya yang simetris dengan tempat ini. Kita hampir sampai. Wilayah ini sangat damai, pegunungan menjulang dan menurun, energi dasar 5 elemen kuat. Energi itu melonjak dari bawah bumi dalam jumlah besar, esensi spiritualnya padat seperti kabut abadi. Para tetua dengan hati-hati memeriksa tempat ini, dengan hati-hati memastikan area yang disebut lokasi yang tepat. Mereka tidak berani maju lebih jauh, karena semua rumor itu sangat menakutkan. Wu! Tiba-tiba, ketika mereka maju lebih dari 100 li, suara rintihan terdengar dari daerah pegunungan di depan, seolah-olah seseorang sedang menangis. Saat mereka semakin dekat, semua orang saling memandang dengan cemas. Itu hanyalah sebuah lembah pegunungan, namun saat angin bertiup melewatinya, terdengar suara isak tangis yang memilukan. Ini tempatnya. Ekspresi tetua kedua serius. Ketika semua orang mendengarnya, mereka semua menjadi gugup. Pada saat ini, kapal perang itu berhenti, melayang di udara. Menurut legenda, tempat ini pasti sangat berbahaya.
Jika benar-benar ada formasi pembalikan 5 elemen, maka itu pasti tempat yang sangat berbahaya, semua orang yang masuk akan mati. Ngarainya sangat indah. Jika dilihat dari udara, kabut yang mengepul tampak seperti mengarah ke alam baka. Kadangkala, angin bertiup kencang yang meniup kabut ke samping. Orang dapat melihat bahwa lembah gunung itu penuh dengan tulang-tulang. Sebagian berwarna putih salju bagaikan batu giok, sebagian berwarna keemasan dan tembus cahaya. Sebagian berwarna ungu dan berkilauan, mereka berasal dari spesies yang berbeda, warna tulangnya pun berbeda-beda. Tidak diketahui berapa tahun telah berlalu. Tulang-tulang dewa itu semuanya telah terkikis oleh angin. Formasi pembalikan 5 elemen. Seorang tetua berkata dengan tegas. Itu karena tempat ini sesuai dengan legenda. Dia melihat sisa-sisa makhluk tertinggi, apalagi bukan hanya 1 atau 2. Bahkan orang selevel ini pun terbunuh. Walaupun mereka tidak masuk, mereka sudah melihat begitu banyak mayat dari kejauhan. Semuanya adalah para ahli yang luar biasa, tidak ada satupun yang biasa saja. Ada beberapa yang tidak terbunuh, tetapi tampak seperti mereka meninggal dalam meditasi. Tetua kedua memiliki ekspresi terkejut di wajahnya, sedikit bingung. Wah, memang seperti ini. Kalian semua, lihat, ada beberapa yang duduk di jurang, postur mereka masih tidak berubah bahkan setelah daging mereka membusuk, hanya tersisa kerangka, seolah-olah mereka mencoba memahami sesuatu. Tetua ketiga mengangguk, menyatakan persetujuannya. Ini sedikit berbeda dari apa yang kita bayangkan, kata sesepuh lainnya. Angin masih bertiup, suara Wu kembali terdengar. Bersama dengan sisa-sisa kerangka di seluruh tanah, sisa-sisa kuno ini tampak semakin misterius, membuat semua orang merasakan semacam perasaan tidak jelas. Mundur. Tetua kedua memberi perintah ini. Kapal perang perak itu bergerak, menjauh dari tempat ini hingga ada jarak yang cukup aman di antara mereka. Kemudian, tetua kelima mengeluarkan boneka perang yang diukir dari sepotong kayu yang disambar petir. Tingginya kurang dari 3 inci, seluruhnya hitam pekat seperti batu giok hitam, cahaya petir berkedip-kedip dari waktu ke waktu. Ia melemparkannya keluar, lalu boneka perang itu membesar dan membesar saat menghadapi angin, berubah menjadi setinggi seseorang, menjadi tinggi dan kokoh seperti prajurit kuat dalam baju zirah emas gelap. Boneka perang ini adalah barang langka yang bagus, kekuatannya luar biasa, melebihi level dewa surgawi. Saat ini, dengan 5 tetua yang mengoperasikannya, ia lincah seperti kucing, dengan cepat melompat ke lembah gunung. Kamu benar-benar ingin boneka perang yang telah kamu perbaiki selama beberapa tahun ini dihancurkan di sini, kata tetua keempat. Kita harus membayar sejumlah harga, dan baru setelah itu kita bisa mengerti apa yang terjadi di jurang ini. Tetua kelima tampak sangat tidak berdaya. Tidak mungkin mereka bisa langsung masuk dengan paksa, mereka harus mengintai terlebih dahulu. Boneka perang itu memasuki lembah, cahaya petir berkelap-kelip di sekitarnya, membentuk penghalang cahaya di sekeliling tubuhnya, melindunginya. Cahaya itu tajam seolah-olah memiliki kehidupan. Semua orang merasa gelisah, mereka yang memiliki mata surgawi semuanya membuka mata, memperhatikan dengan saksama, menanti hasil. Tentu saja, karena mereka terlalu jauh, bahkan menggunakan mata surgawi pun melelahkan, tidak banyak orang yang mampu melihat dengan jelas. Itu karena para tetua itu sangat berhati-hati, menjaga jarak yang sangat jauh. Ia memasuki kedalaman lembah pegunungan. Ia tidak menunjukkan reaksi apapun, tidak ada hal tak terduga yang terjadi padanya. Tetua kelima terkejut. Itu sama sekali berbeda dari apa yang mereka duga. Bukankah formasi pembalikan 5 elemen sangat berbahaya, menghancurkan fondasi 5 elemen? Semua hal berasal dari 5 elemen, jadi jika seseorang melangkah masuk, hal-hal yang tidak terduga akan terjadi, jadi bagaimana bisa seperti ini? Tetua keempat merasa bingung. Tetua kelima memejamkan matanya. Seutas jejak roh primordial menyatu dengan boneka perang itu, mampu merasakan dengan jelas segala sesuatu di lembah itu. Saat ini, dia mengamati sekelilingnya dengan saksama. 1 jam kemudian, semua orang menjadi sedikit gelisah, merasa tidak nyaman, sampai-sampai beberapa orang menjadi tidak sabar. Baru kemudian tetua kelima membuka matanya. Aneh sekali. Kedalaman jurang terdalam sangat damai, tidak ada yang aneh. Bisa dimasuki. Berita ini tentu saja memberikan dampak yang hebat, bahkan membuat tetua kedua terkejut. Saya melihat beberapa ukiran batu dengan beberapa hal yang tertulis di atasnya.
Saya rasa itu layak untuk dibaca. Tetua kelima menambahkan. Apa yang terukir? Tanya yang lain. Kata-kata misterius. Ekspresi tetua kelima aneh. Ia kemudian menambahkan, menggunakan dunia sebagai tungku, tahun-tahun sebagai api. Pada ukiran batu itu, sebenarnya disebutkan tentang pemurnian pil, tetapi tungku pil dan api yang digunakan benar-benar agak menakutkan. Menurut apa yang tercatat, ini adalah tempat pemurnian pil. Tentu saja, ada beberapa tempat yang sudah berubah menjadi reruntuhan, prasastinya tidak lengkap, sulit untuk mengatakannya dengan jelas, kata tetua kelima. Ayo pergi, kita berdua harus melihatnya. Tetua kedua mengeluarkan tubuh spiritual, lalu dengan cepat pergi, memasuki jurang itu, bergabung dengan boneka perang. Setelah beberapa saat, tubuh spiritual tetua kedua dan boneka perang kembali, ekspresinya aneh. Bagaimana? Tanya para tetua lainnya. Kita bisa memasuki tempat ini, sangat berbeda dari yang kita harapkan. Paling tidak, di era sekarang ini, lembah gunung sudah aman. Tetua kedua berkata. Yang lainnya semua terkejut, mereka semua ingin mencari di tempat ini. Bahkan Si Hao dan generasi muda tidak bisa duduk diam. Kapal perang perak itu bergerak di udara, kembali ke lembah gunung. Sementara itu, kali ini, mereka langsung masuk, mendarat di kedalaman lembah. Tempat itu luas, kuno, dan membawa aura perubahan besar. Tempat ini membawa semacam perasaan yang tak terlukiskan dan tak jelas. Ada banyak tulang di tanah yang sudah terkikis, batu-batu raksasa dan benda-benda lain yang benar-benar berubah bentuk karena angin, hujan, dan bekas api perang. Kapal perang mendarat di sini, semua orang berjalan keluar satu demi satu. Ada beberapa ukiran di sini, semuanya membahas tentang tanah pembalikan 5 elemen. Kami telah mencari dengan saksama di sekitar sini sekarang, dan setelah penelitian serius, kami yakin bahwa tidak ada bahaya lagi di sini. Kata tetua kedua. Mengapa begini? Yang lain tentu saja tidak mengerti. Formasi pembalikan 5 elemen telah berhenti beroperasi. Selama tidak tersentuh, tidak akan terjadi hal yang tidak terduga. Tetua kedua menjelaskan. Apa yang sebenarnya terjadi, apa yang kalian berdua temukan? Bahkan para tetua lainnya pun bingung. Jurang ini adalah tempat mata yin yang berada. Jika dulu, tidak mungkin kita bisa masuk dengan mudah, perlu menggunakan kekuatan magis yang besar untuk melawan kekuatannya. Pada saat itu, ada bahaya kematian kapan saja. Tetua kedua menjelaskan lebih lanjut. Terdapat ukiran batu yang mencatat dengan jelas bahwa suatu hari, seseorang akan dapat memasuki jurang dengan lancar, berarti bahaya di sini sudah dihilangkan. Ini adalah tanah yang tertutup. Menurut apa yang tercatat, awalnya ada individu yang sangat kejam yang dipenjara di sini. Jika makhluk ini melarikan diri, hasilnya tidak akan terbayangkan. Ada banyak rekaman yang memperjelas bahwa ini adalah tempat penyulingan pil. Orang-orang di masa lalu telah menarik keberadaan yang sangat jahat ke tempat ini, menggunakan benua 5 elemen sebagai tungku, waktu sebagai api untuk memurnikannya menjadi obat. Obat pil macam apa ini, yang memiliki rencana sehebat itu, membutuhkan waktu yang tak terbatas sebagai api untuk memurnikannya? Menurut apa yang tercatat, sudah saatnya obat pil itu muncul dari tungku. Tetua kedua berkata. Ketika khasiat obat ini disebutkan, bahkan dirinya pun merasa sedikit bergairah, diliputi emosi, karena obat pil itu merupakan benda abadi, yang mampu membangkitkan Raja Abadi. Apa? Ini adalah pil obat yang disempurnakan tanpa henti untuk para dewa, perlu menunggu satu era penuh? Semua orang tercengang. Tidak heran ada formasi pembalikan 5 elemen yang diatur untuk melindunginya. 5 sihir penyegel benih surgawi, apa yang disegel adalah obat mujarab? Bahkan para tetua pun memperlihatkan ekspresi terkejut. 5 sihir yang disebut seharusnya menunjuk pada formasi pembalikan 5 elemen, sedangkan benih surgawi adalah obat yang dapat membangkitkan Raja Abadi. Tetua kelima mengangguk dan berkata, ada yang tidak beres, aku masih merasa ada yang aneh. Tetua ketiga tampak tidak terlalu yakin. Ada banyak ukiran batu, satu di antaranya mencatat bahwa benar-benar ada benih sempurna, yang tertinggal untuk menyamai makhluk ganas besar yang tersegel. Benih itu seharusnya masih ada di sana bahkan sekarang. Kata tetua kedua. Karena terlalu banyak ukiran, mereka hanya bisa percaya pada apa yang lebih sering direkam. Mengenai rekaman yang ambigu ini, mereka tidak begitu yakin.
Itulah sebabnya meskipun tetua kedua dan tetua kelima menjelajahi tempat ini, mereka masih belum yakin apakah ada benih surgawi yang sempurna. Tiba-tiba sebuah kapal perang datang dari kejauhan, menimbulkan kabut, dan turun perlahan-lahan. Sialan, kenapa mereka juga datang? Tetua ketiga berkata sambil mendesah, menemukan kapal perang Akademi Abadi. Semuanya, kita bertemu lagi. Kali ini, kita tidak akan mengalah karena sopan santun. Tempat ini memiliki kesempatan abadi, jadi kita harus meninggalkannya untuk diri kita sendiri. Monster tua muncul. Semua orang dari lembaga Dewa Surgawi merasa tidak berdaya. Tempat ini pasti tidak bisa tetap tenang. Pada akhirnya, mungkin akan terjadi pertempuran dan pertikaian yang hebat. Apakah kalian semua tahu tempat seperti apa ini? Tanya tetua kedua. Tentu saja, aku sedikit lebih paham dari kalian semua. Saat itu, hanya ada beberapa orang yang kembali hidup-hidup dari tempat ini dari Akademi Abadi. Kata seorang monster tua. Hanya saja, setelah orang itu kembali hidup-hidup, dia meninggal setelah tidak dapat menjelaskan banyak hal. Itulah sebabnya bahkan orang-orang Akademi Abadi tidak yakin tentang lokasi pasti tempat ini, terus mencarinya kali ini. Meskipun terlihat tenang tanpa bahaya, tidak ada yang bisa memastikan apa yang akan terjadi saat tungku obat dibuka. Bagaimana kalau kita bergandengan tangan untuk membuka tungku dunia, kata seorang monster tua. Baiklah. Tetua kedua dengan senang hati menyetujui. Jurang itu begitu luas, ketika seseorang berdiri di dasarnya, sekelilingnya akan remang-remang, kabut memenuhi udara, seakan-akan mereka tiba di dasar jurang yang amat dalam. Para monster tua dari Akademi Abadi kini tengah berdiskusi dengan tetua kedua lembaga Dewa Surgawi dan yang lainnya tentang cara membuka tungku pil dan memperoleh obat mujarab langka yang ada di dalamnya. Jika bukan karena pohon setengah dunia yang turun dan berakar di mata Yin Yang, memberi kita koordinat untuk digunakan sebagai referensi, kita mungkin tidak dapat menemukannya dalam kehidupan ini. Mereka merasa sangat beruntung. Benua besar ini sangat luas seperti kosmos yang tak terbatas. Dibandingkan dengan itu, ketika bintang-bintang jatuh, mereka akan tampak tidak penting seperti bintik-bintik debu. Jika mereka mencari di sini tanpa petunjuk apapun, mereka mungkin tidak menemukan apapun bahkan setelah mencari selama beberapa masa kehidupan dan era. Kedua tetua akademi bergerak bersama, dengan hati-hati menganalisis tempat ini. Jelas bahwa monster tua Akademi Abadi bahkan lebih tangguh, status mereka bahkan satu langkah lebih tinggi daripada para tetua lembaga Dewa Surgawi. Dapat dikatakan bahwa mereka adalah kelompok manusia tertua yang masih hidup di dunia ini. Di lembaga Dewa Surgawi, hanya tetua agung dan tetua kedua yang bisa dibandingkan dengan mereka, tidak merasa takut saat menghadapi mereka. Setelah berdiskusi dan menyimpulkan dengan saksama, mereka perlahan-lahan memahami tata letak tempat ini. Mereka menampakkan ekspresi gembira, kini yakin bahwa dunia yang hebat telah berubah, tempat ini tidak lagi berbahaya. Ada tabir misterius yang menunggu untuk kita ungkap. Menurut pendapat orang-orang ini, ngarai yang mereka lihat hanyalah area terluar, bukan pemandangan sebenarnya di tanah yang disebut tertutup itu sama sekali. Tanah purba yang sesungguhnya telah tertutup. Kita harus menerobos masuk. Sekalipun mereka memahami sebagian misterinya, mereka tetap bertindak sangat hati-hati, takut kalau mereka secara tidak sengaja mengaduk-aduk sesuatu dan menghasilkan perubahan yang menggemparkan surga. Di kedalaman jurang, tampaknya tidak ada jalan tersisa. Sebuah jurang berdiri menghalangi jalan mereka, tetapi para tetua tidak berhenti, terus maju. Hancurkan tembok batu ini, baru kita bisa melihat kebenaran. Tetua kelima lembaga Dewa Surgawi melangkah maju, lalu ia langsung menghantam dinding. Dong! Bumi berguncang dan gunung-gunung bergetar, simbol-simbol petir berkelap-kelip di sekujur tubuhnya. Dengan suara, peng, tetua kelima terhantam ke belakang oleh sambaran petir. Dadanya naik turun, wajahnya pucat, darah mengalir keluar dari mulutnya. Dia terluka, hasil seperti ini muncul hanya karena menyentuh dinding gunung ini. Haha, monster tua dari Akademi Abadi terkekeh, tetap tenang, tetapi kata-katanya benar-benar cukup kasar. Anak muda benar-benar pemarah. Ini hanya pos pemeriksaan, tetapi alih-alih mencari jalan, kamu hanya harus berlari lurus ke arahnya. Wajah tetua kelima lembaga Dewa Surgawi berubah menjadi hijau dan putih. Berapa umurnya sekarang? Usianya sudah tua, jika dia mengatakannya dengan lantang, itu mungkin benar-benar membuat orang-orang di sini ketakutan, namun dia benar-benar diperlakukan seperti anak muda.
Ini adalah jenis ejekan, dan terlebih lagi jenis penghinaan. Sambil berbicara, monster tua dari Akademi Abadi itu sudah melangkah maju, tiba di depan dinding batu. Dia dengan hati-hati menganalisisnya, lalu berjalan menuju dinding gunung. Boom! Setelah suara teredam, seluruh lembah dan dinding gunung bergetar hebat. Monster tua itu mulai batuk darah dalam jumlah banyak, terbang keluar, luka-lukanya tidak ringan. Semua orang tercengang, lalu merasakan gelombang hawa dingin yang dalam di dalam diri mereka. Bahkan monster tua pun terluka, membuat mereka semua ketakutan. Senior, mengapa kau bertindak lebih terus terang daripada aku, lukamu lebih serius? Tetua kelima lembaga Dewa Surgawi tercengang, bertanya dengan ekspresi tak gentar. Monster tua itu marah hingga wajahnya pucat pasi. Ia mengayunkan lengan bajunya, lalu dengan suara, "Wah!" ia memuntahkan seteguk darah lagi, baru kemudian ia berhenti, tidak ingin mengatakan apapun lagi. Kemudian, dua tetua melangkah maju secara terpisah, menguji berbagai hal dengan saksama. Hasilnya tetap sama, keduanya membalas dengan serangan balik. Mereka menemukan bahwa semakin kuat individu tersebut, semakin serius cedera yang mereka derita. "Kamu, cobalah." Monster tua Akademi Abadi menunjuk ke arah seorang murid, menyuruhnya maju. "Aku." "Tetua, bahkan kalian semua gagal. Jika aku pergi, bukankah aku hanya akan menyia-nyiakan hidupku?" Orang itu berkata dengan suara gemetar. "Jangan banyak omong kosong, cepatlah dan naiklah. Ini mungkin kesempatan bagus untukmu." Monster tua itu sangat mendominasi, tidak perlu dipertanyakan lagi, dan tidak dapat ditentang. Meskipun anak muda itu merasa khawatir, dia tidak bisa menolak. Akhirnya, dia menguatkan diri dan tiba di depan tembok gunung, lalu melangkah maju dengan gigi terkatup. Dia tidak menabrak tembok gunung, melainkan langsung masuk dan sosoknya menghilang. Dia berhasil memasuki tanah kuno yang mengandung peluang besar yang sesungguhnya. Orang itu menghilang setelah masuk begitu saja, tidak keluar lagi. "Kau, ikutlah juga." Monster tua itu memilih murid lain. Ia memperhatikan dengan saksama, ingin mencoba berkali-kali. Hasilnya sama saja. Orang itu menghilang, berhasil memasuki dinding gunung, dan tidak ada halangan apapun. Bagaimana bisa seperti ini? Bahkan generasi muda pun bisa masuk, sementara kita semua terhalang di luar. Sulit bagi kita untuk masuk, apa alasan di balik ini? Para tetua itu tentu saja tidak puas. Bagi mereka, ini adalah bentuk penghinaan. Sebenarnya sangat sederhana. Seperti jaring besar yang dilempar di danau, ikan besar tidak dapat melewatinya karena tertahan oleh jaring, sedangkan ikan kecil dapat melewati lubang jaring dan dengan cepat melewatinya seperti sedang berjalan di lorong. Segera setelah itu, setelah mempelajari tempat ini, mereka menyimpulkan efek dari dinding batu ini. Ini bukanlah dinding batu yang sebenarnya, melainkan jenis formasi yang berhubungan dengan formasi pembalikan 5 elemen. Ketika benar-benar diaktifkan, langit dan bumi akan terbelah, hantu dan dewa akan melolong dan menangis. Para tetua dari kedua akademi itu tercengang. Tempat ini menghentikan mereka untuk maju, hanya ikan kecil yang bisa masuk. Sulit bagi mereka untuk menerima hal ini, membuat mereka merasa sangat tidak berdaya. Tepat pada saat ini, dua orang yang masuk sebelumnya kembali, ekspresi mereka sangat gembira, wajah mereka penuh dengan keterkejutan. "Para tetua, ada banyak obat-obatan berharga di dalam." Mereka berhasil kembali, membuktikan kecurigaan mereka sebelumnya, kesimpulan yang mereka dapatkan adalah benar. Semua orang menjadi riuh. Berita yang dibawa kembali oleh keduanya benar-benar membuat kehebohan. Pada saat yang sama, mereka menemukan ada luka-luka dan bekas-bekas darah di tubuh mereka, dalam kondisi yang sangat mengenaskan, menghadapi bahaya di sepanjang perjalanan. "Apa yang terjadi pada kalian berdua? Dunia macam apa yang ada di dalam sana?" tanya seorang monster tua. "Ada banyak hal spiritual di langit dan bumi, tetapi ada juga bahayanya. Kami ingin mengambil obat-obatan ilahi, tetapi kami terluka oleh simbol-simbol sebagai hasilnya." Salah satu dari mereka menjawab. Kalau tidak, mereka tidak akan kembali secepat itu. Meskipun ada tanaman obat langka dan hal-hal lain, jika mereka tidak dapat memetiknya, masuk lebih awal tidak ada artinya. Siapa lagi yang mau masuk ke dalam dan menjelajah, melihat seperti apa dunia di sisi lain? Seorang monster tua bertanya, hendak mengirim para ahli muda ke dalam untuk meraih keberuntungan dan peluang alam. Di sisi lain,
Setelah tetua kedua lembaga Dewa Surgawi berdiskusi dengan yang lain, mereka juga bertanya kepada para siswa akademi apakah ada yang ingin masuk. Kelompok pertama yang mendaftar adalah Si Hao, Yao Yu, Lu Tuo, dan beberapa orang hebat lainnya. Mereka semua mendaftar dengan harapan untuk segera mencari tahu seperti apa keadaan di sisi lain dan berjuang untuk keberuntungan alami. Demikian pula, ada pula ahli-ahli hebat di pihak Immortal Academy, individu-individu luar biasa di antara generasi muda. Ada sosok di mana-mana. Kedua siswa akademi itu terpisah satu sama lain, tiba di dinding gunung dari lokasi yang berbeda, dengan jarak tertentu di antara mereka. Kalian semua harus berhati-hati. Ada tetua yang memperingatkan dari belakang. Namun, sebelum kata-katanya terucap, kedua murid akademi itu bergerak cepat, menghilang dari dinding batu itu. Si Hao tidak merasa seolah-olah dia menabrak batu gunung manapun, sebaliknya dia seolah-olah melewati kabut, menyingkap tabir misterius, dan langsung muncul di sebuah tanah kuno. Agak gelap, pencahayaan di sini agak kurang. Bumi berwarna merah tua, seolah-olah pertempuran berdarah besar telah terjadi di sini, mewarnai tempat ini. Setelah bertahun-tahun berlalu, bahkan warna bumi pun berubah. Tak lama kemudian, mereka mencium aroma harum. Di depan, cahaya spiritual melayang, energi keberuntungan meluap, saat ini berhembus keluar dari berbagai tempat. Bagaimanapun, tanah kuno yang gelap ini memiliki banyak tanaman obat. Di area yang paling dekat dengan Si Hao terdapat sebuah kolam, di dalamnya terdapat bunga teratai perak berkilau yang hampir mekar. Aroma yang dikeluarkannya tercium ke kejauhan, menarik perhatian banyak orang. Dia bukan satu-satunya yang melihatnya, ada orang lain yang juga menyadarinya. Mata mereka langsung terbelalak, semuanya bergegas menghampiri. Peng! Energi abadi meletus, beberapa orang beraksi pada saat yang sama. Saat mereka beradu, energi abadi langsung meletus. Mereka semua adalah ahli, Si Hao, Lu Tuo, dan Wang Xi semuanya mengambil tindakan. Sementara itu, ada orang-orang dengan level yang sama dari pihak Akademi Abadi juga, yang menghadapi mereka di sini. Teratai pemandu jiwa. Ketika semua orang mundur, menempati posisi yang menguntungkan, mereka segera bersiap untuk bertarung lagi, karena hal ini terlalu langka dan penting. Ini adalah obat ajaib yang menggemparkan dunia. Obat ini tumbuh dalam cairan ajaib, biasanya sulit ditemukan, sedikit tidak cocok bahkan jika seseorang menggambarkannya sebagai sesuatu yang tak ternilai, karena kegunaannya terlalu besar. Sekalipun roh primordial seseorang hancur, hanya dengan memakan teratai pemandu jiwa ini, roh primordialnya masih dapat terlahir kembali, dan beregenerasi. Bagi para kultivator, seberapa berhargakah ini? Obat-obatan ilahi memiliki nilai harga, sedangkan teratai pemandu jiwa tidak. Peng! Bentrokan kedua pun dimulai. Meski berasal dari akademi yang sama, Lu Tuo, Wang Xi, Si Hao, dan yang lainnya masih saling serang. Di saat yang sama, orang-orang Akademi Abadi juga tidak sependapat, saling bersaing. Hanya mereka yang mengolah dua untai energi abadi yang tidak ikut campur. Mereka pingsan karena energi abadi yang meletus di sana, ekspresi mereka pucat. Tanah di sini berwarna merah tua, tidak ada tumbuhan, dan vitalitasnya tidak berkembang. Dapat dikatakan bahwa ada banyak tempat yang benar-benar tandus. Ada rumput phoenix di sini. Pada saat itu, seseorang melompat keluar, menyerbu ke arah lain, tidak lagi memperebutkan teratai pemandu jiwa, melainkan memperebutkan rumput phoenix. Kau Wang itu, si gila yang melukai murid-murid Akademi Abadiku dan menyombongkan diri tanpa malu? Seorang wanita berbicara dengan dingin. Dia sangat cantik, fitur wajahnya seperti sesuatu yang keluar dari gambar, halus dan luar biasa. Tubuhnya tinggi dan ramping, pakaian biru berkibar-kibar, seolah-olah dia akan menunggangi angin. 3 untai energi abadi bergerak di sekelilingnya saat dia menghadapi Si Hao. Si Hao yakin bahwa dia belum pernah bertemu dengannya sebelumnya. Ketika dia bentrok dengan orang-orang dari Akademi Abadi, wanita ini pasti ada di dalam kapal, tidak menunjukkan dirinya selama ini. Minggir! Si Hao mengangkat tinjunya, menghantamkannya keluar. Tidak peduli siapa yang menghalangi jalannya, dia akan melawan mereka. Dia membutuhkan teratai pemandu jiwa ini. Heng, kamu sudah berlatih metode kuno, tapi masih saja memperlakukan Akademi Abadi kita dengan tidak hormat. Apa kamu tidak ingin menjadi murid Akademi Abadi?
Selain menunjukkan kekuatan yang dahsyat, wanita ini bahkan mengancam seperti ini, jelas-jelas ingin membuat musuhnya merasa khawatir dan merebut teratai pemandu jiwa ini. Jika kekuatanmu tidak cukup besar, kau tidak akan bisa menaklukkanku bahkan jika kau meminjam Akademi Abadi. Aku sudah menerima seorang pelayan laki-laki dengan 3 untai energi abadi. Jika kau bersikeras menjadikanku musuhmu, aku tidak keberatan menerima seorang wanita juga. Si Hao memperingatkan. Tentu saja, ini juga merupakan jenis provokasi yang membawa provokasi serius, yang menyebabkan pikiran wanita kuat ini berfluktuasi liar. Hong! Bentrokan hebat lainnya terjadi. Tidak hanya si Hao dan wanita ini yang saling berhadapan, ada orang lain yang ikut serta. Lu Tuo, Wang Xi, dan yang lainnya dari Akademi Abadi belum pergi. Pertarungan yang sangat kacau terjadi di sini. Para makhluk muda yang unggul dengan 3 untai energi abadi bertarung dengan sengit. Tidak banyak tanaman di tanah kuno yang gelap ini, tetapi ketika muncul, semuanya adalah obat-obatan spiritual. Bahkan obat-obatan ilahi seperti teratai pemandu jiwa dan rumput Phoenix pun muncul, tentu saja membuat semua orang terkejut. Tak lama kemudian, tempat ini menjadi kacau balau, semua orang bertarung dengan sengit. Pertempuran yang sangat membingungkan pun terjadi. Peng! Si Hao bertarung dengan wanita itu. Telapak tangannya melepaskan cahaya keemasan samar, melepaskan kekuatan Kun Peng. Cahaya itu bertabrakan dengan energi abadi yang dilepaskan wanita itu, membuat semua yang ada di sekitar mereka bergetar. Membunuh. Di sisi lain, Lu Tuo dan seorang pemuda bertarung satu sama lain, keduanya berlumuran darah. Ini adalah pertempuran hebat yang menggemparkan dunia antara mereka yang memiliki 3 untai energi abadi. Kau harus benar-benar memikirkan semuanya. Bertarunglah dalam pertarungan yang menentukan memperebutkan sebatang obat denganku, jika ini benar-benar sepadan. Wanita itu mengancam. Dia adalah seseorang yang menggunakan segala cara yang adil atau curang, tidak ragu untuk menggunakan Akademi Abadi untuk menekan si Hao agar menyerah pada teratai pemandu jiwa. Jangan banyak omong kosong, perjuangkan saja dengan kekuatanmu sendiri. Si Hao tetap tidak tergerak, langsung melancarkan pukulan. Cahaya petir dilepaskan dalam ribuan garis, semuanya meletus di hadapannya, cemerlang dan mempesona. Kalau orang biasa, pasti sudah lama mereka disambar petir hingga menjadi abu hangus, tidak sulit bagi pancaran petir ini untuk membunuh dewa-dewi surgawi sama sekali, sebanding dengan malapetaka surgawi yang paling mengerikan. Namun, wanita ini sangat tangguh, 3 untai energi abadi bergabung menjadi Dao, membentuk gumpalan, melilit sosoknya yang mengesankan, terlebih lagi menampilkan jenis metode Dao kuno. Kekuatan sihir si Hao sangat dalam, tubuhnya kuat, keberaniannya tak tertandingi. Setelah beberapa kali beradu dengan kuat dengannya, dia langsung menyerbu ke depan. Terutama ketika ratusan cabang pohon willow emas berhamburan di sekitar si Hao, wanita ini langsung tercengang. Ekspresinya menjadi aneh, dan tanpa sadar mundur beberapa langkah. Hong! Si Hao melompat, melemparkan dirinya ke depan, hendak mencabut teratai pemandu jiwa itu. Bunga teratai ini suci dan murni, harumnya tercium, seluruhnya berwarna putih keperakan, cahayanya berkelap-kelip. Ia berakar di mata air, di dalam kolam cairan suci yang berkilau dan bening. Kolam itu tidak begitu besar, hanya beberapa zhang di sekelilingnya. Ada energi esensi bawaan di dalamnya, disertai dengan aroma bunga. Boom! Pada saat kritis, seberkas cahaya ungu terbang di atas. Wang Xi mengambil tindakan, memperlihatkan beberapa teknik berharga dengan mengangkat tangannya, menghentikan laju si Hao. Kemudian, dia bahkan memperlihatkan seni penenang kekacauan, menggunakan ilmu pedang tiada tara yang menggemparkan masa lalu dan masa kini, memutus kekosongan, memotong jalan di depan, tidak membiarkan si Hao mendekat. Pada saat yang sama, Lu Tuo juga mengambil tindakan. Dia melepaskan teriakan keras yang terdengar seperti kilat, menampilkan seni surgawi kuno, menghantam punggung si Hao, kekuatannya cemerlang dan agung. Orang-orang Akademi Abadi juga bekerja sama untuk menghentikan si Hao. Sementara itu, wanita yang sebelumnya telah mengambil tindakan terhadap si Hao juga membalas dengan cepat, terus-menerus melepaskan serangan teknik berharga yang mematikan ke arahnya. Si Hao bergeser ke samping, menghindari teknik-teknik berharga itu, tubuhnya bergerak-gerak seperti iblis. Dia menatap Wang Xi dengan dingin, lalu berbalik untuk memberi wanita dari Akademi Abadi itu sebuah telapak tangan. Peng! Tubuh wanita itu sangat terguncang.
Dalam konteks kekuatan fisik, berapa banyak orang yang dapat dibandingkan dengan Si Hao? Dia praktis tidak berbeda dari kultivator penyempurnaan tubuh yang paling kuat. Ruang antara ibu jari dan jari telunjuknya terbelah, darah mengalir keluar. Wanita dari Akademi Abadi itu mencengkeram tangannya, bercak-bercak warna merah terang muncul di ibu jarinya, darah asli yang mengalir dari luka itu. Si Hao kembali melesat maju, bayangan-bayangannya yang tak terhitung jumlahnya membuat semua orang bingung, tidak tahu apakah itu asli atau palsu. Bisa dikatakan bahwa kecepatannya terlalu cepat. Sasarannya tetaplah teratai pemandu jiwa. Namun, orang-orang ini sangat tegas. Terlepas dari apakah itu murid-murid lembaga Dewa Surgawi atau murid-murid Akademi Abadi, mereka bertindak bersama-sama. Siapapun yang berani mendekati kolam dewa akan menderita serangan yang menghancurkan. Si Hao sangat kuat, tetapi masih sulit baginya untuk menghadapi semua orang sendirian. Bagaimanapun, mereka adalah orang-orang dengan potensi paling mengerikan di 9 surga 10 bumi, semuanya mengolah 3 untai energi abadi. Hong! Orang-orang itu sama sekali tidak bisa membedakan mana yang merupakan bayangan dan mana yang merupakan tubuh aslinya. Satu-satunya hal yang bisa mereka lakukan adalah melepaskan serangan. Dengan jumlah yang banyak, mereka tidak perlu khawatir mengenai apakah mereka mengenai tubuh yang sebenarnya atau tidak. Selama mereka melihat jumlah, mereka akan menyerang, dan banyak serangan yang dilepaskan sebelumnya. Itu karena teratai pemandu jiwa tumbuh di sini. Mereka langsung melepaskan teknik-teknik berharga, membombardir sekelilingnya, melindunginya dari dalam. Jika ada yang mengambilnya, maka itu sama saja dengan menghadapi rentetan serangan. Tepat pada saat ini, suara senjata yang dihunus terdengar. Wangsi mengeluarkan pedang suci yang berisi emas abadi. Pedang itu sangat tajam, memancarkan cahaya keberuntungan. Pada saat yang sama, suara menggelegar terdengar dari wanita Akademi Abadi yang pernah dilawan Si Hao sebelumnya. Ini adalah Phoenix Wing Immortal Gold Ranseur, cemerlang dan mempesona. Senjata ini sangat menakjubkan, tercampur di dalamnya adalah emas abadi yang bercahaya, seputih salju dan cemerlang seperti matahari. Itu sangat menakutkan. Wanita ini baru saja mengalami kekalahan, ruang antara ibu jari dan jari telunjuknya terbelah karena pergumulan fisik. Sekarang, dia menggunakan senjatanya sendiri. Begitu artefak ajaib ini muncul, dunia bergemuruh. Kemanapun bilah tajam itu lewat, kekosongan itu terpotong. Terima kematian. Dia melepaskan teriakan ringan, menebas ke depan dengan penuh pembunuhan. Hal ini membuat orang lain sangat terkejut. Jenis senjata hebat ini biasanya digunakan oleh pria, membuat seseorang tampak sangat gagah berani saat diacungkan. Wanita ini ramping dan tinggi, tubuhnya luar biasa, namun dia menggunakan jenis senjata suci ini, tubuhnya benar-benar menarik perhatian. Si Hao berteriak singkat. Dia menghadapinya dengan tangan kosong, bertarung sengit melawannya. Dia menghindari ujung yang tajam, telapak tangan dan jari-jarinya seperti pisau saat mereka menebas tiang logam itu. Angin kencang bertiup kencang. Phoenix Wing Immortal Gold Ranseur melonjak dengan cahaya warna-warni seputih salju, berkobar seperti api, bahkan membuat kehampaan terdistorsi, membakar tangan Si Hao. Dengan suara huala, air hitam meluap. Si Hao menggunakan kekuatan yin yang besar dari teknik Kunpeng. Tangan itu membentuk ikan kun, menggerakkan gelombang hitam untuk melindungi dirinya. Bersamaan dengan itu telapak tangannya menghantam tiang logam itu, melepaskan tenaga Kunpeng, membuat senjata dewa itu bergetar hebat, menimbulkan bunyi weng-weng seperti bunyi dengungan yang bergetar. Tepat pada saat ini, Wangsi mengambil tindakan. Dia memegang pedang suci yang luar biasa itu di tangannya, cahaya dingin mengalir darinya, memotong ruang saat menyerang. Seni penenang kekacauan juga ditampilkan melalui senjata suci. Si Hao merasakan ketakutan yang luar biasa terhadap metode ini, karena ini adalah salah satu seni pedang terkuat dari masa lalu hingga sekarang. Sebelumnya, seni pedang ini telah berhasil mengusir makhluk asing yang menakutkan, menenangkan kekacauan di suatu era. Ia menopang satu-satunya jalan surgawinya, seluruh tubuhnya bersinar. Teknik Dewa Willow dan teknik berharga Kaisar Petir bergabung bersama, beberapa ratus cabang emas melilit cahaya petir, berubah menjadi anak panah tajam saat mereka melesat ke arah Wangsi. Kamu! Lutuo mengeluarkan suara gemuruh yang hebat, rambutnya bergerak-gerak. Sebuah pohon besar yang menjulang tinggi muncul di atasnya, terbentuk dari energi abadi.
Energi Dao yang tak terbatas dilepaskan dari tubuhnya yang bergoyang, menyapu ke arah Si Hao. Pada saat ini, Si Hao diserang dari segala arah. Itu karena dia adalah orang yang paling dekat dengan teratai pemandu jiwa, dan dia telah menyerang selama ini, sangat menginginkannya, sehingga menimbulkan perlawanan dari semua orang, semuanya ingin menindasnya terlebih dahulu. Jelaslah bahwa jenis pertempuran ini sangatlah sulit. Orang-orang dari Akademi Abadi dan para makhluk muda tertinggi dari Lembaga Dewa Surgawi telah mengincarnya selama ini, menghentikannya dari merebut teratai pemandu jiwa. Ada bahaya dia akan jatuh di setiap sudut. Di bawah serangan gabungan dari beberapa lawan hebat, Si Hao berubah menjadi Kunpeng, melesat ke langit, menghindari situasi pembunuhan itu. Dia berdiri di kehampaan, ekspresinya dingin. Dia tidak mundur. Dengan senyum dingin, dia berkata, "Aku ingin melihat siapa di antara kalian yang bisa membawanya pergi." Karena siapapun yang mencoba merebutnya akan menderita serangan dari semua orang, maka dia akan menunggu di sini, melihat siapa yang akan menjadi orang berikutnya yang diserang dari segala arah. Akibatnya, semua orang berdiri di tempat, tidak ada seorang pun yang berani melangkah, semuanya merasa khawatir. "Aku tidak punya waktu untuk disia-siakan di sini seperti kalian semua. Aku masih harus berjuang untuk mendapatkan obat-obatan suci lainnya," kata Si Hao. Dia kembali menyelam, mengambil inisiatif untuk mengambil tindakan. Hong! Phoenix Wing Immortal Gold Ranseur menebas, berkedip-kedip dengan cahaya yang menakjubkan. Pedang itu membawa aura Dao besar yang kabur, menutup jalur kemajuan Si Hao. Pada saat yang sama, tangan Lutuo membentuk jejak. Ledakan guntur keluar dari mulutnya, ribuan garis cahaya melonjak dari tangannya saat ia menyerang Si Hao dengan mematikan. Sementara itu, Wang Xi juga menggerakkan pedang sucinya, menebas ke depan. Semua orang bergerak, mengambil tindakan bersama, menutup jalan Si Hao, dan ingin menebasnya. Seluruh tubuh Si Hao bersinar, menjadi mengejutkan dan cemerlang, seolah-olah seluruh keberadaannya terbakar. Satu-satunya jalan surgawinya berubah menjadi matahari yang sangat besar, menampilkan semua jenis simbol. Dia berteriak. Auranya mengerikan, kekuatannya sendiri meningkat hingga batasnya, menghantam langsung ke lingkaran penyergapan para makhluk muda tertinggi itu. Hong! Tempat ini bergejolak, teknik-teknik berharga muncul satu demi satu. Semuanya adalah serangan dari individu-individu yang paling kuat dan tak tertandingi, menenggelamkan area Si Hao. Namun, zona vakum segera muncul, sejumlah besar cahaya semakin redup, seolah-olah es dan salju mencair. Kekebalan terhadap kekuatan sihir, teriak Wang Xi dengan cemas. Akhir-akhir ini, keluarga Wang selalu menyelidiki Si Hao, dan sudah lama memahami latar belakangnya, mengetahui bahwa dia memiliki kemampuan seperti ini. Ekspresi semua orang berubah, menyaksikan dengan tak berdaya saat dia menerobos blokade teknik berharga itu, dengan cepat mendekati kolam suci, hendak memetik teratai pemandu jiwa dengan mengangkat tangannya. Kehilangan efektivitas. Wanita dari Akademi Abadi itu tidak dapat menahan diri untuk tidak berteriak. Dia mengacungkan Phoenix Wing Immortal Gold Ranseur miliknya, tidak menggunakan teknik yang berharga, menyerang langsung dengan senjata. Si Hao melompat keluar, dan dengan suara, dang, telapak kakinya menginjak senjata itu, menyebabkan senjata itu bergetar hebat. Satu gerakan dari tubuhnya menetralkan serangan ini. Ketika pedang Dewa Wansi menusuk, dia menjentikan jarinya, menghantam badan pedang, membuatnya bergetar dengan suara weng-weng. Lutuo dan yang lainnya dari Akademi Abadi bergegas maju. Satu-satunya lorong surgawi milik Si Hao melonjak, meletus dengan semua jenis simbol. Beberapa jenis teknik berharga bergabung bersama, menyerang balik semua orang. Kekebalan terhadap kekuatan sihir, jenis keterampilan ini benar-benar menakjubkan di saat-saat kritis. Seseorang dapat menghadapi semua orang sendirian, dan bahkan dapat menampilkan serangan balik yang paling kuat. Peng! Pada saat yang sama, Si Hao meraih teratai pemandu jiwa dengan satu gerakan. Cahaya perak dari teratai pemandu jiwa menggetarkan langit dan bumi, langsung meletus dengan surga yang mencapai cahaya warna-warni yang ilahi. Teratai itu berjuang keras di tangan Si Hao. Semua orang bertindak bersama-sama. Bagaimana mereka bisa menyaksikan saat dia mengambil obat suci langka ini untuk dirinya sendiri? Sejumlah besar cahaya menyambar, tetapi semuanya dinetralkan, kekuatan magis tidak efektif. Hanya Phoenix Wing Immortal Gold Ranseur, pedang dewa, tombak perang, tombak, dan senjata lainnya yang bisa melakukan apapun.
Si Hao tidak punya pilihan selain menghadapinya. Tiba-tiba, tangan Si Hao bergetar hebat. Daun teratai berwarna perak meleleh, berubah menjadi cairan. Kemudian, kelopaknya layu, juga berubah menjadi cairan berkilau, meleleh di sana. Di dalam kehampaan, tetesan cairan berwarna perak mengembun, melonjak dari telapak tangan dan jari Si Hao, melesat ke udara dan berkumpul menjadi bola cairan yang berwarna perak dan berkilau. Batang obat suci ini benar-benar meleleh, memperlihatkan perubahan mendadak di saat yang paling kritis. Namun, cairan itu masih ada di sana, mengambang di kehampaan, sangat harum, lebih dari 10 kali lebih kaya dari sebelumnya. Mata semua orang terbakar oleh hasrat, meraihnya bersama-sama. Ketika obat ajaib itu matang, ia akan larut dengan sendirinya menjadi cairan yang berharga. Akarnya telah lepas. Seseorang berkata sambil mendesah. Si Hao berada di paling depan, tentu saja dia tidak bisa membiarkan ini begitu saja. Tangannya yang besar terulur, menutupi bagian depan, berharap untuk meraihnya. Namun, orang-orang itu semua menunjukkan kekuatan. Ini adalah kompetisi kekuatan fisik, para makhluk muda tertinggi semuanya menunjukkan metode yang mengerikan. Energi darah meluap ke langit, menyerang dengan ganas. Tubuh Si Hao terguncang hebat, ia tak punya pilihan selain membela diri dengan serius. Itu karena tubuhnya bergetar, lorong surgawi tunggalnya melengkung, hampir runtuh. Ini bukan hanya karena serangan orang-orang itu, ada alasan lain, kekebalan kekuatan sihirnya mulai kehilangan efektivitasnya. Orang-orang ini semuanya luar biasa, simbol-simbol yang mereka tunjukkan sebelumnya sangat menakutkan. Kekebalan kekuatan sihirnya digempur dengan serangan, dan sekarang, ia tidak dapat bertahan lagi, hampir menghilang. Telapak tangan Lutuo berwarna hijau subur, menghantam dengan dahsyat, kekuatannya cukup untuk menembus kubah surgawi. Tangan Si Hao meraih cairan teratai pemandu jiwa, tangan lainnya bergerak cepat. Kedua telapak tangan itu terus beradu. Tempat ini bergemuruh dengan suara berisik, kekuatan melonjak, kekosongan terdistorsi dan kemudian meledak. Cahaya pedang menghantam, pedang wangsi menusuk. Kekosongan itu terbuka lebar. Wanita dari Akademi Abadi itu memegang Phoenix Wing Immortal Gold Run Seur, juga mengarahkannya ke bawah, dan mengarahkannya langsung ke kepala Si Hao. Selain itu, dua orang lainnya dari Akademi Abadi juga membantai mereka. Tombak dan tombak turun pada saat yang sama, sangat tajam, berkilauan dengan cahaya dingin. Mereka menusuk langsung ke organ vital Si Hao. Hong! Satu-satunya lorong surgawi milik Si Hao bersinar, dipenuhi dengan teknik-teknik yang berharga. Ranting-ranting pohon willow emas berubah menjadi rantai tatanan ilahi, menyerbu ke segala arah, menyerang tanpa pandang bulu. Selain itu, kilatan petir yang tak berujung meletus di sini. Sementara itu, tubuhnya bahkan lebih bersinar, misteri mendalam reinkarnasi muncul, menyelimuti segala arah. Bentrokan hebat terjadi di sini. Si Hao bertarung dengan ganas. Dengan kekebalan kekuatan sihir yang hampir lenyap, dia harus bertarung dengan sedikit keunggulan yang masih dimilikinya. Kehampaan itu bergetar, lalu bergetar hebat. Semua jenis cahaya berharga melonjak. Semua orang langsung terkejut, menemukan simbol mereka kembali efektif. Mereka semua melancarkan serangan ganas ke depan. Baru saja, ada beberapa orang yang ekspresinya masih tidak menyenangkan, karena teknik berharga mereka tidak efektif terhadap Si Hao. Sedangkan teknik Kunpeng, kemampuan ilahi Kaisar Petir, simbol reinkarnasi, dan lainnya milik pihak lain semuanya meledak, benar-benar membuat ekspresi mereka berubah. Sekarang, situasinya terbalik. Teknik-teknik berharga orang-orang ini menunjukkan kegunaannya, benar-benar mengalir deras. Serangan-serangan yang seharusnya berhasil kini telah tiba. Cahaya ilahi muncul dari mata Si Hao. Meskipun dia diganggu dan diserang, tangan yang menutupi cairan perak itu tidak menariknya kembali. Sebuah kuali muncul di antara telapak tangan dan jari-jarinya, mengumpulkan semua cairan itu. Boom! Teknik berharga orang-orang ini turun. Bahkan seseorang sekuat Si Hao tidak dapat menghadapi semua orang secara langsung. Satu-satunya jalan surgawinya menjadi kabur dan redup, terdistorsi, dan hampir meledak. Seni penenang kekacauan mulai berlaku. Sebuah pedang menebas, mengeluarkan semburan darah. Ketika Si Hao menghindar, ia terhindar dari kerusakan pada organ vitalnya, tetapi lengannya masih terluka oleh cahaya pedang. Darah merah mengalir deras, lukanya tidak terlalu serius.
Namun, energi pedang melonjak, berisi keinginan spiritual, yang akan merusak tubuh Si Hao. Si Hao mengeluarkan teriakan pendek. Sepasang sayap Kun Peng muncul di belakangnya. Dengan goncangan hebat, kekuatan Yin dan Yang yang hebat saling terkait, berputar, melenyapkan energi pedang dari tubuhnya. Jejak tinju yang dibentuk Lutuo tiba, beradu langsung dengan Si Hao. Kubah langit mengeluarkan suara dong-dong, dan kekosongan runtuh. Ketika Phoenix Wing Immortal Gold Run Seur milik wanita dari Akademi Abadi turun, Si Hao mencondongkan tubuh ke samping, telapak tangan dan jari-jarinya membentur tepi sayap Phoenix. Suara kengki yang terdengar, percikan api beterbangan ke segala arah. Sebuah tombak dan tombak perang tertancap di atasnya. Dua ahli hebat lainnya menyerangnya, membidik ruang di antara kedua alis Si Hao. Hal terpenting adalah energi abadi menyebar di udara, simbol-simbol melonjak. Teknik-teknik berharga menyapu dengan cara yang gila-gilaan. Si Hao memasuki situasi yang mengerikan. Dia bertarung sengit melawan banyak orang, semuanya adalah individu paling kuat dari generasi muda, individu paling menjanjikan dari 9 surga 10 bumi, jadi situasinya tentu saja tidak terlihat baik. Peng! Si Hao menyingkirkan cairan perak itu. Tangannya membentuk jejak sihir, bertempur hebat melawan semua orang. Dia menyingkirkan tombak perang dan menebas tombak itu, kepahlawanannya tak terhentikan. Dia ingin keluar, tetapi orang-orang ini menyerang bersama-sama dengan ganas, wajah mereka muram. Teratai pemandu jiwa, itu terlalu ajaib. Bahkan jika roh primordial seseorang hancur, mereka dapat menggunakannya untuk bangkit dan terlahir kembali, siapa yang tidak ingin mendapatkannya. Ini setara dengan kehidupan ekstra. Hong! Ketika Si Hao dengan tangan kosong menghentikan Phoenix Wing Immortal Gold Run Seur lagi, senjata ini tiba-tiba bersinar, suhunya luar biasa tinggi, mampu membakar dunia, menyalakan 9 surga. Telapak tangan Si Hao terasa sangat sakit. Ketika dia menundukkan kepalanya, dia mendapati telapak tangannya hangus menghitam, jika bukan karena kekuatannya yang kuat, seluruh lengannya pasti sudah terbakar menjadi abu sekarang. Bunuh! Wanita dari Akademi Abadi itu mencaci maki dengan ringan. Seluruh keberadaannya tampaknya telah terbakar. Dia menyerang Si Hao sambil bermandikan langit yang memancarkan cahaya api, menyegel tempat ini dengan api suci. Api membara di langit. Seseorang berteriak kaget. Si Hao sangat terkejut. Jenis api ini terlalu kuat, menimbulkan ancaman baginya, bahkan dia merasakan panas yang hebat. Dia harus menanggapi ini dengan serius. Api Dao yang dapat membakar surga, api ilahi yang tak tertandingi. Dia tahu apa ini. Itu karena dia pernah melihat metode kuno semacam ini, seni pembakaran langit agung, metode kuno yang tak tertandingi. Api ini dapat membakar langit. Cahaya api membumbung tinggi ke langit, menyapu Si Hao, panas yang membara sulit untuk ditahan. Telapak tangannya yang hitam terbakar mengirimkan rasa sakit yang lebih hebat. Hong! Si Hao memadatkan jejak magis, auranya berubah drastis, menunjukkan penghinaan terhadap segala sesuatu di bawah langit. Dia menampilkan seni surgawi 6 Dao reinkarnasi, mendukung berbagai teknik berharganya, melesat maju. Pada saat itu, dia benar-benar mengamuk. Teknik-teknik berharga terjalin menjadi cahaya, membombardir tempat ini, seolah-olah gerbang menuju 6 Dao benar-benar telah dibuka, waktu itu sendiri diubah oleh reinkarnasi. Segera setelah itu, Si Hao menghunus pedangnya. Awalnya, pedang itu redup, tetapi ketika dia baru saja mulai mengayunkannya, cahaya ilahi melonjak ke langit, hujan cahaya yang kabur menutupi segalanya. Phoenix Wing Immortal Gold Run Seur terpotong menjadi 2, dan kemudian Immortal Gold yang tersimpan di dalamnya melonjak menuju inti pedang di tangan Si Hao. Sebuah harta karun besar pun hancur. Ini adalah pedang abadi. Si Hao biasanya tidak akan menggunakannya, tetapi saat digunakan, itu berarti matanya merah karena niat membunuh, siap mempertaruhkan segalanya. Cahaya pedang menyala. Seni surgawi 6 reinkarnasi Dao berkoordinasi dengannya, hampir melepaskan lengan wanita Akademi Abadi itu. Dia dengan cepat mundur, wajahnya penuh rasa sakit karena kehilangan senjatanya, merasa sulit untuk menerimanya. Phoenix Wing Immortal Gold Run Seur miliknya hancur, terpotong oleh pedang, dan kemudian Immortal Gold yang tersimpan di dalamnya disita, kini hanya tinggal besi tua. Serangan yang lain pun tiba.
Si Hao menunjukkan seni surgawi kuno 6 reinkarnasi Dao, menopang pedang ini. Dia sudah melepaskannya, cahaya pelangi inti pedang berputar di sini, membawa pola Dao surgawi. Inti pedang ini tampak seperti telah hidup kembali, sangat misterius. Cahaya turun seperti hujan, makhluk humanoid muncul di inti pedang, kabut abadi menyelimuti udara, pemandangannya sangat menakutkan. Ketika pedang Wangsi menusuk, pedang abadi menebas, mematahkannya menjadi 2 di tempat, dan menyerap emas abadi di dalamnya. Si Hao terkejut. Setelah beberapa lama tidak menggunakan pedang ini, ia menemukan bahwa pedang ini menjadi semakin kuat. Seiring bertambahnya kekuatannya, inti pedang ini tampaknya telah berkembang, menjadi berkali-kali lebih menakutkan dari sebelumnya. Wajah menawan Wangsi berubah pucat, hatinya terasa sangat hancur. Pedang ini memang luar biasa, tetapi ditebas oleh orang seperti ini. Sungguh sangat disayangkan. Hong! Seolah-olah Si Hao menjadi gila. Dia mengaktifkan kemampuan ilahi 6 Dao reinkarnasi, menyerang semua orang hingga ekspresi mereka berubah. Dia membantai jalan keluarnya hanya dengan pedang ini begitu saja. Wanita Akademi Abadi mengeluarkan semburan darah, hampir terpotong secara diagonal. Peng! Wangsi terbang keluar. Kemampuan ilahi 6 reinkarnasi Dao yang hebat ditunjukkan, Wangsi menanggung beban serangan itu, tubuhnya terguncang hingga darah menetes keluar dari sudut bibirnya. Energi pedang berkelok-kelok. Si Hao menyerbu keluar dari tempat berbahaya ini, melepaskan diri dari situasi pengepungan, lalu dia berhenti. Dia benar-benar tidak punya pilihan saat dikelilingi oleh semua orang. Dengan begitu banyak makhluk muda yang menyerangnya dari segala sisi, dia berhasil keluar saat masih dalam kondisi yang baik. Jika berita ini tersebar, pasti akan mengejutkan dunia. Saat ini, banyak orang merasa tidak berdaya. Si Hao berdiri di sana tidak terlalu jauh. Mereka masih bisa menyerangnya, tetapi mereka tidak lagi aktif seperti sebelumnya. Apakah ada lagi yang menginginkan teratai pemandu jiwa? Tanya Si Hao. Tidak ada cara untuk mendapatkannya bahkan jika mereka menginginkannya, dan mereka semua tahu alasannya. Lutuo mendengus dingin, menjadi orang pertama yang mundur, bergegas menuju kejauhan. Wangsi berbalik, tidak mengatakan apa-apa, juga diam-diam mundur. Benar-benar melukaiku, kau akan membayarnya cepat atau lambat, kata wanita dari Akademi Abadi. Jika kau tidak mau menerimanya, maka datanglah dan bertarunglah sekarang juga, teriak Si Hao. Aku akan bertarung denganmu lain kali, aku harus berjuang untuk mendapatkan rampasan perang terlebih dahulu. Wanita dari Akademi Abadi itu berkata dengan gigi terkatup, sambil berbalik untuk pergi. Pikiran sekelompok orang ini semua terguncang, tidak ada satupun dari mereka yang bersedia melawan orang gila ini. Mereka semua ingin terus mencari pengobatan ajaib. Itu karena mereka tahu orang ini menguasai teknik Kunpeng, kecepatannya terlalu cepat. Sekarang setelah dia memperoleh obat suci, membebaskan diri, jika dia bukan tandingan mereka, melarikan diri terlalu mudah. Pada saat itu juga, tempat ini menjadi damai, semua orang pergi. Si Hao tertawa dingin, mengikuti di belakang mereka. Sekarang, saatnya baginya untuk mengambil inisiatif, menargetkan orang-orang ini. Jika ada yang memperoleh obat-obatan suci, maka orang itulah yang akan dijarahnya.